Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita mau mulai dari mana nih? Mau bahas soal apa? Soal kuis tahun lalu kah atau ujian? Ada yang mau ditanyakan barangkali? Saya tidak menyiapkan soal lagi ya. Ini paling yang saya tampilkan ini soal ini ujian ya. Tahun lalu termokimia itu masuknya ke materi ujian 1. Di situ ada 2 soal termokimia, sudah dilihat, sudah dicoba? Apakah sudah bisa mengerjakannya atau belum? Oke, kita coba ya. Soal termokimia yang pertama, di sini ada pencairan batu bara, bisa dilakukan melalui 2 tahap. Ini kata kuncinya. Yang pertama, gasifikasi karbon yang bersifat endoterm, itu tahap pertama. Lalu yang kedua, gasifikasi menjadi metanol. Jadi hasil dari tahap pertama itu diubah menjadi metanol. Ya, itu proses pencairan batu bara. Lalu energi yang diperlukan untuk proses gasifikasi batu bara dapat diperoleh dari reaksi lain yang terjadi. Di sini disediakan ada 6 kesamaan termokimia, 1 yang endoterm, sisanya 5 itu proses yang eksoterm. Ya. Kita mulai yang pertama. Tentukan 2 tahap reaksi termokimia. Ya, ada 2 tahap yang diminta untuk proses pencairan batu bara menjadi metanol. Berarti ini tadi yang tadi saya highlight. Kemudian tuliskan kedua reaksi termokimia tersebut. Oke, berarti yang mana? Reaksi mana yang merupakan gasifikasi karbon? Mengubah karbon menjadi berfasa gas, dan di situ juga sudah jelas. Kalornya di sini endoterm. Berarti tahap yang keberapa? 1, Bu. 1 ya, karena hanya ada 1 di sini yang berupa reaksi endotermik ya. Kita tulis ini tahap pertama. Kemudian ini delta H0-nya plus 131 kJ. Yang kedua, mengubah hasil gasifikasinya. Di sini hasilnya apa? Hasilnya CO. Mana yang reaktannya CO? Di sini ada 4 dan 5. Tapi kemudian produk gasifikasinya itu menjadi metanol. Berarti nomor berapa? Yang 5 ya. Ini dan 1 dan 5. Karena produknya CO dan gas hidrogen dengan koefisien yang berbeda, produknya menjadi CH3OH. Ini delta H0-nya min 128 kJ. Oke. Itu 2 tahap reaksinya. Tuliskan kedua reaksi termokimia tersebut. Oke, udah ya. Jadi ini soal yang pertama. Jadi untuk pencairan batu bara menjadi metanol dimulai dari grafitnya. Dimulai dari grafit, kemudian membentuk gas CO, lalu diubah menjadi cairan metanol. Sekarang yang B. Tuliskan 1 reaksi termokimia pendamping yang sesuai agar proses gasifikasi karbon itu dapat memperoleh asupan energi yang cukup. Kebayang nggak maksudnya? Sini di soal disebutkan energi yang diperlukan untuk proses gasifikasi itu berasal dari reaksi lain. Ini logikanya gimana nih?
Berarti kita harus cari dari tahap yang eksoterm. Di sini ada 5 yang bisa dipakai untuk proses gasifikasi ini. Ini kan kalau kita total, kita jumlahkan, ini nilainya masih endoterm kan ya, 131 dikurang 128, ini perlu energi untuk proses pencairan batu bara tersebut. Nah, energinya itu diperoleh dari salah satu, kira-kira reaksi pendamping mana yang sesuai. Logikanya kita pilih ambil yang paling eksoterm atau yang paling kecil, paling kurang eksoterm. Kebayang nggak? Ya, ini bedanya kalau plus 131, artinya reaksi ini memerlukan energi. Dari yang kelimanya 2 sampai 6 ini melepaskan. Nah, energi yang dilepaskan ini bisa kita manfaatkan untuk proses 2 tahap tadi. Jadi logikanya gimana? Cari yang reaksinya paling eksotermik. Jadi jawabannya yang mana? Mana yang paling kedua, Bu. Yang kedua ya. Jadi 2 karbon. Ingat, karbon tuh banyak alotropnya. Yang paling stabil itu adalah yang rasanya grafit ya. Nanti jadi kalau misalnya ditanya pembentukan standar suatu senyawa hidrokarbon, karbonnya fasanya bukan hanya solid, tapi solid di situ harus kita perjelas apakah grafit atau intan, tapi yang namanya pembentukan standar harus di keadaan yang paling standar, paling stabil. Oke. Lanjut. Sudah Bu, bisa? Ya, silakan sini. tadi kenapa yang B kayak gitu? Ini logika saja ini. Di sini kita punya 5 reaksi yang eksotermik. Kalau kita perlu energi untuk melangsungkan suatu proses yang endotermik, akan lebih mudah supaya tercukupi kita ambil dari reaksi yang mana? Yang menghasilkan kalor paling besarkah atau yang menghasilkan kalor paling kecil? Supaya reaksinya berlangsung, terpenuhi. Yang mana? Pertanyaannya itu sebenarnya apa sih, Bu? Di sini juga dikasih tahu. Untuk pencairan batu bara, ya, ini kan perlu energi, ya. 2 tahap itu perlu energi. Nah, dari mana sumber energinya? Kita bisa peroleh dari reaksi lain. Nah, di sini ada 6 reaksi, ada 6 persamaan termokimia. 1 endoterm memerlukan energi, 5-nya melepaskan energi. Nah, energi yang dilepaskan itu bisa kita pakai untuk reaksi lain. Nah, yang B ini pertanyaannya, tuliskan satu reaksi termokimia pendamping di jawaban yang A, ya, untuk pencairan batu bara, atau agar proses gasifikasi, ini kan gasifikasi karbon grafit untuk membentuk proses gasifikasi karbon, berarti yang tahap pertama ya, memperoleh asupan energi yang cukup. Nah, di sini kan proses gasifikasi karbon ini memerlukan 131. Oh, oke. Ini lebih jelasnya yang ini ya. Pertanyaannya, agar proses gasifikasi karbon. Gasifikasi karbon yang mana? Yang pertama, yang endoterm. Perlunya berapa? 131. Mana yang bisa mencukupi energi tersebut? Ya harusnya yang melepaskan lebih dari 131. Yang mana? Jawabannya hanya ada 1 ya. Yang 2. Kalau pakai yang persamaan di sini kan 5 itu justru untuk tahap lanjutannya. Selain ini yang paling besar mana? 87. 87 kan kurang untuk membuat reaksi pertama berlangsung. Udah kebayang belum? Oke, Bu. Makasih, Bu. Tahap pertama ya, maaf tadi. Saya ralat. Jadi bukan proses keseluruhan. Jadi supaya tahap pertama ini berlangsung, maka harus ada reaksi samping ini. Jadi kalornya diperoleh dari reaksi yang kedua. Ya. Oke, sekarang yang C. Ini kita copy. Berdasarkan reaksi-reaksi di atas, buatlah sketsa diagram entalpi reaksi produksi metanol yang melibatkan, ini tahapannya. Pembakaran karbon, yang pertama. Reaksinya kalau pembakaran karbon berarti karbon dengan apa?
O2. Dengan O2. Di sini hanya ada satu ya. Yang mana? Karbon dengan O2. Yang tahap kedua. Oke, saya tandai yang itu. Kemudian itu nanti kita pakai. Lalu pembentukan karbon dioksida. Jadi bertahap. Setelah di sini kan dihasilkan CO. Ya. Dihasilkan CO, kemudian mana yang reaktannya CO, kemudian nanti produknya adalah karbon dioksida. Reaksi yang mana? Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Oke, selanjutnya hidrogenasi. Jadi reaksi karbon dioksida dengan hidrogen. Tujuannya adalah untuk produksi metanol. Reaksi yang mana? Produknya tadi karbon dioksida. Karbon dioksida dengan hidrogen menghasilkan metanol. Berarti yang mana? Nomor? Nomor 6. Nah, tinggal kita, jadi yang akan kita pakai 3 persamaan termokimia tersebut. Gimana caranya? Kita mulai dari, grafit. Supaya koefisiennya 1, kita bagi 2 dulu ya. Grafit tambah setengah O2, hasilnya menjadi CO gas. Karena reaksi-reaksi selanjutnya itu koefisiennya 1. Berarti kita boleh sebetulnya nanti apakah yang selanjutnya dikali 2 atau yang pertama kita buat 1 mol. Berarti, maaf salah. Ini reaktan, kemudian hasilnya menjadi, produknya kita simpan di atas atau bawah. Karena reaksinya eksoterm, maka kita tulis ke bawah. Ya. Produknya adalah CO, karena kita sudah bagi 2 koefisien semuanya. Ya. Berapa besar energinya? Ini turun, kita gambarkan turun. Berarti ini negatif, harus bagi 2. 221 bagi 2, 110,5 kilojoule. Ya, itu tahap yang pertama. Lalu yang kedua, CO di sini, ini kan produk. Sekarang untuk reaksi yang keempat, dia menjadi reaktan. Nah, untuk menjadi reaktan, ini ada tambahan. Kita harus tambahkan H2O. Supaya reaksi pertama tetap sesuai, ini juga sama. Harus kita tambahkan H2O. Karena nanti ketika dijumlahkan, ini kan saling menghilangkan sesuai dengan persamaan termokimia yang pertama. Ya. Produknya apa? CO2 dan H2. Turun lagi ke bawah karena sama-sama eksoterm. Saya tidak gambar sesuai skala ya. CO2 dan H2. CO2 dan H2. Turun besarnya min 41. Harusnya lebih pendek. 41 kilojoule. Biar terbaca saja ya. Sudah sesuai, ini masih sesuai dengan 2 persamaan reaksi. Yang pertama, grafit ditambah setengah O2 menghasilkan 2 CO. Ini kan kita hilangkan, kita coret. Ada di kiri dan di kanan, hasilnya 110,5. Persamaan yang kedua, CO ditambah H2O menghasilkan CO2 dan H2, melepaskan 4,1. Sekarang yang kelima, ini awalnya produk di reaksi kedua, sekarang jadi reaktan di reaksi pertama. Nah, di reaksi ketiga, yang terakhir ya. Cuman di reaksi yang terakhir, hidrogennya jadi 3. Berarti supaya sesuai, jadi ditambahkan 2 ya. Ini harus kita tambahkan H2 ya. Karena, jadi kita mundur lagi. Untuk reaksi yang kedua, CO ditambah H2O harus menghasilkan CO2 dan H2. Oh, ini tambah 2, tadi belum. Jadi ini kalau kita coret, produknya kan H2. Nah, ini otomatis ke atasnya juga berpengaruh. Karena di sini tidak dihasilkan H2, ini juga supaya saling menghilangkan, kita tambahkan 2 H2. Ya, jadi mundur, terkadang ada beberapa persamaan yang harus kita sesuaikan. Kemudian produknya, ini juga masih ke bawah, harusnya lebih bawah lagi ya, 87. Minus 87 kilojoule, produknya menjadi CH.
3OH liquid ditambah H2O. Kebayang nggak bagaimana cara mengubah dari persamaan termokimia ke dalam bentuk diagram entalpi? Ada yang bertanyakan sampai nomor C ini? Ya, jadi gimana caranya? Itu Silakan, Adil. kalau tambah H2O, H2 itu nggak ngubah entalpinya, Bu? Nggak mengubah. Jadi ini kan, ingat ya, yang di atas kalau kita ambil proses yang pertama, ini reaktan, ini produk. Kita ambil yang kedua, ini reaktan, ini produk. Lalu kita ambil yang ketiga, ini reaktan, ini produk. Kalau kita tulis, ini reaktan menjadi produk, ini kan saling menghilangkan. Ini dicoret, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi reaksi totalnya tetap aja ini. Karbon tambah setengah O2 menjadi CO, melepaskan 110. Ini juga sama. Ini reaktan di kiri, ini produk di kanan. Ini yang lebih kecil, di kiri ada 2, di kanan ada 3. Ini kita coret, ini sisa 1. Jadi reaksinya CO tambah H2O menjadi CO2 dan H2. Yang terakhir, ini juga sama. Kalau ini sesuai dengan persamaan reaksi yang terakhir ya, CO2 tambah 3H2, jadi metanol dan air, uap air. Kebayang nggak? Tidak mengubah besarnya energi yang dilepaskan. Karena saling menghilangkan di kedua sisi, baik di reaktan maupun di produk. Ya. Jadi banyak-banyak latihan mengubah apakah dari diagram entalpi ke persamaan termokimia atau dibalik dari persamaan termokimia ke dalam bentuk diagram entalpi. Ya. Sekali lagi. Oke. Selanjutnya, berapa kilojoule perubahan entalpi standar proses hidrogenasi karbon monoksida? Yang mana reaksi hidrogenasi karbon monoksida? Nomor berapa? Hidrogenasi karbon monoksida. Berarti reaksi hidrogen dengan CO yang 5 ya. Menjadi metanol. CO gas tambah hidrogen menjadi metanol, delta H-nya min 18 kilojoule. Iya, oke. Berapa kilojoule delta H0 yang menghasilkan 30? Oke. Untuk 1 molnya, ini 1 mol, melepaskan 128 kilojoule. Sekarang pertanyaannya, kalau 32, berapa? Metanol 12 tambah 4 tambah 16. 32 juga ya, jadi mol metanolnya kalau 32 kg berarti 32.000 gram dibagi massa molarnya 32 gram per mol. Berarti 1000 ya? 1000 mol. Berarti berapa kilojoule delta H yang dilepaskannya? Kalau 1 mol 128 dilepaskan, berarti kalau 1000 mol berapa? 120 akan dilepaskan 128 kilojoule untuk 1000 mol. Bayang? Jadi ini harus tahu dulu. Ini yang mana? Proses yang mana? Hidrogenasi berarti reaksi dengan hidrogen. Siapa yang bereaksi dengan hidrogen? Karbon monoksida. Jadi kita ambil ini reaksi yang kelima, CO bereaksi dengan hidrogen menghasilkan metanol, ini melepaskan kalor 128 kilojoule. Nah pertanyaannya, kalau dihasilkan, ini kan untuk 1 mol, kalau dihasilkannya 32 kg, ya 32 kg itu berarti berapa mol? 1000 mol. Karena massa molarnya 32. Berarti kalau 1000 mol, kalor entalpi standarnya tinggal kita kalikan 128 kilojoule. Jelas yang ini?
Oke, lanjut yang terakhir untuk soal ini. Batu bara muda dengan nilai kalor. Nah, ini kita pakai satuan energi yang lain, tapi sudah ada konversinya. Ini ya, dari joule ke kalori, tapi kemudian yang akan dipakai ini kilokalori. Digunakan dalam pemanasan steam boiler. Hitung massa batu bara yang diperlukan untuk mendidihkan 1 ton air. Jadi, sekarang kita hitung berapa massa yang diperlukan untuk mendidihkan air, 1 ton air. Nah, untuk mendidihkan itu diperoleh dari pembakaran batu bara. Berarti kita pakai apa? M kali S kali delta T. Berapa massa airnya? Ini banyak yang terkecoh di sini nih. 1 ton itu berapa gram? 10 pangkat 6. 1 juta ya. Banyak yang langsung 10 pangkat 3 gitu. Itu karena mungkin kurang teliti. Jadi 1 juta gram kalor jenis air 4,2 joule per gram derajat Celcius. Delta T-nya berapa? Kata kuncinya nih. Kan di sini hanya ada satu suhu ya. Tapi ada kata kunci di sini. Mendidihkan. Berapa suhu air kalau mendidih? 99 derajat. 100 derajat ya. Air, titik didih normal air. 100 dikurangi 25 derajat Celcius. Jadi di sini kita akan dapat satuannya joule. Oke, nanti dihitung. Kemudian, nah untuk mendidihkan air ini diperolehnya dari batu bara. Pertanyaannya berapa massa batu bara yang diperlukan? Jadi kita harus konversi dulu itu ke informasi ini. Ubah ke kilokalori. Kita hitung dulu. 1 juta kali 4,2 kali 75. Ini koreksi ya kalau saya ada yang salah. 3,15 kali 10 pangkat 1. 8 ya. Ini sama dengan berapa kalori? Kita bagi dengan 4,2. Ini sama dengan 7,5 7 kali 10 pangkat 7. Kalau kita ubah ke kilokalori, berarti tinggal bagi 1000. Ya. Berarti kita punya 37. Yang diperlukan itu adalah 75.000 kalori. Berarti massa batu baranya berapa? Massa batu baranya 75.000 kilokalori dibagi 3.750 kilokalori per kilogram. Bagi 3.750. Jadi perlunya 20 kilogram. Kebayang sampai di sini? Ada yang ditanyakan dulu? Ya, ini contoh soal ujian ya. Mungkin mudah-mudahan kalau kuis tidak akan sekompleks ini. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke soal berikutnya? Ada? Oke, kalau nggak ada, asumsinya sudah paham ya. Kita lanjut ke sini. Ini juga masih soal ujian tahun lalu. Kita punya campuran gas alam, ada propana dan butana. Lalu yang dibakar 500 gram campuran. Campurannya diketahui ini mengandung 40% massa butana. Berarti 40% dari 500 itu berarti butananya ini 200 gram. Berarti propananya berapa? 300 ya. Menghasilkan entalpi, jadi ini kalori yang dilepaskannya. Reaksi pembakaran sudah ada, sudah setara, lalu diketahui delta HF0 untuk 3 spesies. Oke, kita lihat yang pertama. Tuliskan persamaan reaksi termokimia pembentukan.
Propana dibentuk dari apa? Komponennya propana itu ini C3H8. Komponennya adalah karbon dan hidrogen, kan ya? Karbonnya grafit. Dalam keadaan standar, hidrogen dalam bentuk molekul diatomik gas menghasilkan C3H8. Ini ada cluenya, gas alam. Jadi propana gas. Tarakan, tapi ini harus selalu satu, ya. C-nya 3, H-nya 8. Hapus ya. Berarti ini 4. Yang diminta bukan hanya persamaan reaksi, tapi persamaan reaksi termokimia. Berarti harus ada delta H-nya. Berapa delta H0-nya yang harus saya tulis di samping ini? Dari mana informasinya? Ini. Jadi untuk propana berapa? Min 104 kilojoule. Ya, untuk setiap 1 mol propana yang dibentuk. Oke. Tentukan nilai entalpi reaksi standar pembakaran 1 mol propana. Oke. Dari mana ini? Kita bisa tahu entalpi reaksi dari mana? Kita bisa pakai ini ya. Kan salah satu untuk mencari kalor atau entalpi, bisa dari kalorimeter, bisa dari persamaan termokimia yang dimanipulasi, bisa dari delta HF0. Nah, ini kita pakai persamaan reaksi yang pertama. Ini sudah setara. Berarti delta H reaksi pembakaran. Ingat, delta HF0 kanan kurang kiri, produk kurang reaktan. Tapi jangan lupa kalikan koefisiennya. 3 kali delta HF0 CO2 gas ditambah 4 kali delta HF0 H2O cair dikurangi delta HF0 C3H8 gas. Ingat, ini jangan bingung mencari, kok ini nggak ada delta HF0 oksigen. Karena delta HF0 unsur-unsur atau spesies dalam keadaan standar itu sama dengan 0. Artinya pembentukan spesies tersebut dari keadaan standarnya itu kan tidak mengubah dari dirinya sendiri, pasti selisihnya sama dengan 0. Tinggal kita masukkan saja. 3 delta HF0 CO2 min 393,5, semua satuannya kilojoule per mol ya. Saya nggak tulis, 4 kali min 285,9 dikurangi minus 104. Oke. Ini harus kita hitung karena akan kepake ke bawahnya. Coba hitung. Jawabannya sebetulnya sudah ada kan ya di solusi di EduNext. Kita coba konfirmasi. Tambah 4 kali min 285,9 dikurangi minus 104. Apakah sama jawabannya? Nanti silakan dicek. Oke, yang C. Tentukan nilai entalpi reaksi yang dihasilkan dari pembakaran butana. Oke, gimana nih caranya? Informasi di soal ini adalah pembakaran campuran. Jadi total, ada propana, ada butana. Dari B, kita dapat pembakaran untuk 1 mol. Ya. Berarti untuk mencari butananya, kita harus cari berapa kalor pembakaran 300 gram propana. Bayang nggak? Campurannya ada 500 gram. 500 gram itu terdiri dari 200 gram butana, 300 gram propana. Pertanyaan yang C, berapa kalor pembakaran 200 gram butana? Sedangkan dari B, kita sudah dapat kalor pembakaran 1 mol. Berarti ini kita hitung dulu.
kalor pembakaran reaksi propana untuk 300 gram. 300 gram itu berapa mol? Propana 12 kali 3 tambah 8 bagi 44. Ini dapat untuk molnya, lalu kita kalikan min 220,1 kilojoule per mol. Oke, 300 bagi 44 kali min 22,1. Jawaban yang B betul kan ya? Saya nggak ngecek lagi. 15137,04 kilojoule. Oke. Jadi kalor yang dilepaskan kalau delta H reaksi pembakaran campurannya ini sama dengan minus 25959,5 kilojoule. Ini sama dengan pencampuran dari kalor reaksi propana sebanyak 300 gram ditambah ini yang kita cari, delta H reaksi untuk butana sebanyak 200 gram. Ya, jadi jawabannya tinggal selisihnya saja. Butana berapa selisihnya? Minus 25959,5 dari 108 22,4 kilojoule. Kebayang? Nanti tinggal cek ya jawabannya, tapi konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi pahami soalnya biasanya yang direaksikan itu tidak selalu 1 mol. Tapi terkadang kita perlu data untuk setiap 1 mol berapa. Itu ya, biasanya dibalik. Nah, ini sekarang kita sudah punya data untuk setiap 1 molnya berapa. Kita kembalikan lagi ke sini, karena ini berupa campuran. Udah? Yang terakhir untuk termokimia, dari soal ini, diketahui entalpi penguapan air standar 4,1. Berarti dari H2O liquid menjadi H2O gas. Tentukan massa air yang menguap menggunakan kalor pembakaran. Oh, ini berarti berkaitan ya. Tentukan massa air yang menguap menggunakan kalor pembakaran 1 kg. Tadi di soal untuk 500 gram campuran dilepaskan kalor sebesar 25.959,5 kilojoule. Itu informasi di soal. Sekarang yang ditanyakan untuk 1 kg. Kalau 1 kg berarti berapa? Berapa kalori yang dilepaskannya? Tinggal kali 2 ya. Kali min 25.959,5 tinggal kali 2, 25.959,5 kali 2. Ini kalori yang dilepaskan kalau 1 kg campuran dibakar. Yang ditanyakan, nah kalor ini akan kita pakai untuk entalpi penguapan air. Massa airnya, yang ditanyakan massa ya. Tapi kita dapatnya mol air dulu. Berapa mol air yang diuapkan? Berarti yang dilepaskan, Q lepas sama dengan Q terima. Yang dilepaskan dari pembakaran 51,919 kJ, yang diperlukan untuk pembakaran 44,1 kJ. Ini sudah kilojoule ya per mol. Kita bagi 1177,3 mol. Tinggal cari massa. Tinggal kali 18 ya, kali 8 langsung ya, kali 18. 21.191 gram atau 21, ya, kalau dibulatkan sekitar segini lah. Jadi silakan cek angka-angkanya, tapi konsep penyelesaiannya kurang lebih seperti ini. Ya, di soal kuis tahun lalu rasanya nggak masuk ya termokimia, karena kan itu materi terakhir ujian pertama. Jadi biasanya di kuis nggak masuk, adanya di ujian. Ini salah satu contoh soal ujian dari bab termokimia.
Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke soal lain? Bu, Ya. itu kenapa buat cari mol H2O 5 Q dari seluruh reaksi sih yang dipakai? Jadi pahami soalnya coba. Tentukan massa air yang menguap. Nah, untuk menguapkan air kan perlu 44,1 kilojoule untuk setiap molnya. Nah, menguapnya dengan menggunakan energi dari mana? Dari kalori Oh, per kilogram. Udah kebayang? oh jadi H2O tuh bukan bagian dari reaksinya kan? Nah, jadi ini umum Q lepas sama dengan minus Q terima. Q lepasnya siapa? Campuran tadi. Yang akan menerima input siapa? Airnya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, yang lainnya ada yang mau tanyakan? Termokimia sudah cukup jelas? Kalau sudah, masih ada waktu. Ini saya ambil dari soal ujian juga ya. Ini dari soal ujian 2 untuk struktur atom. Ini dulu lumayan banyak yang keliru ya di nomor B dan C-nya. Oke, yang pertama. Berdasarkan model atom hidrogen bor, ingat kita punya 2 persamaan, yang satu persamaan Rydberg, yang kedua ini untuk bor ya. Tingkat bor, teori bor itu kan menyatakan bahwa elektron itu berada pada suatu lintasan tertentu yang kita sebut orbit dengan tingkat energinya berdasarkan persamaan ini ya. Kalau yang mirip atom hidrogen di sini kita tambahkan Z sama seperti dalam persamaan Rydberg. Z itu menunjukkan nomor atom ya. Hitung energi ionisasi. Apa yang dimaksud energi ionisasi? Berarti kita melepaskan elektron dari suatu atom atau dari suatu ion keluar dari atom atau ion tersebut. Jadi menuju tak hingga. Kalau ini rasanya di kunci jawabannya hanya langsung jawaban akhir ya. Kita coba pakai ada ya. Kita pakai coba cara bertahap saja. Yang kita tahu tingkat energi itu ya, E sama dengan N sama dengan minus B Z kuadrat dibagi N kuadrat ya. Persamaannya ini. Energi ionisasi berarti kita mengeluarkan atom elektron dari mana? Dari N. Nah, ini ionisasi ketiga. Ionisasi ketiga itu untuk litium. Litium 3. 1S2, 2S1. Ionisasi pertama dari Li menjadi Li+. Kemudian yang kedua dari Li+ menjadi Li2+. Yang ketiga dari Li2+. Li2+, nah, awalnya 3 dikurang sudah lepas 2 kan jadi mirip hidrogen ya, 1. Berarti dia berada dari mana? Dari N1. Kalau sisa 1 elektron dalam keadaan dasar pasti akan ada di N1. Ke mana? Ke N sama dengan tak hingga. Jadi boleh kita tulis N tak hingga dulu. Min B-nya itu di sini sudah ada 2,178 kali 10 pangkat min 18. Satuannya Joule. Z-nya nomor atom Li 3 ya, 3 kuadrat dibagi tak hingga. Hasilnya kan akan sama dengan 0 ya. Satu angka dibagi tak hingga. Hasilnya 0. Kemudian E sama dengan 1 di tingkat energi pertama. Minus B-nya sama 2,178 kali 10 pangkat min 18 Joule 3 kuadrat dibagi 1 kuadrat. Kita hitung 9 kali 2,178 kali 10 pangkat min 18. Ini 1,96 kali 10 pangkat min 17 Joule. Ini untuk setiap satu biasanya energi ionisasi itu dinyatakan dalam bentuk per mol ya. Jadi di sini tinggal energi ionisasinya bagaimana? Delta E. Delta E itu selalu dari akhir kurang awal. Akhirnya dia sudah keluar, awalnya dia di 1. 0 dikurangi ini minus. Berarti kan untuk ionisasi dia memerlukan energi sebesar 1,6.
kali 10 pangkat min 17 Joule. Itu untuk setiap satu elektron. Sekarang kalau 1 mol, kita nyatakan ini tinggal kali bilangan Avogadro ya. Jadi hasilnya kali 6,022 kali 10 pangkat 23. 1,18 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 7 Joule atau 1,18 kali 10 pangkat 4 kilojoule per mol. Kebayang caranya? Ya, ini kalau mau dipisah-pisah. Jadi prinsipnya harus paham apa yang dimaksud dengan energi ionisasi. Energi ionisasi itu kita mengeluarkan elektron. Dari mana? Dari suatu spesies. Apakah spesies itu masih berupa atom untuk energi ionisasi pertama? Apakah dari ion? Ini energi ionisasi kedua. Ya. Dan di sini yang ditanyakan ketiga dari Li. Ketiga ini dari Li2+ menjadi Li3+. Berarti dari Li2+ kan ini jumlah elektronnya tinggal 1. Karena ini model ini berlaku untuk 1 elektron. Ya. Jadi kalau kita tulis terpisah, tingkat energi kalau di luar atom itu dinyatakan dengan 0. Kalau di dalam atom atau di dalam ion, di tingkat dasarnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini, dapatnya segini. Nah, energinya berapa yang diperlukan untuk mengeluarkan ya tinggal selisihnya. Akhir kurang awal, tak hingga kurang 1. Dapatnya segini, tapi ini untuk setiap satu Li2+ ya, yang melepaskan elektron. Sekarang kalau untuk setiap 1 mol berapa? Tinggal kita kalikan dengan bilangan Avogadro. Lalu biasanya energi tidak berhenti di joule ya. Lebih banyak dinyatakan dalam bentuk kilojoule per mol. Jelas ya yang pertama? Bu, Ya. kita cuma bisa pakai ini karena dia energi ionisasi ketiga dari Li, jadi dia mirip H ya? Ya, kalau kedua nggak bisa pakai rumus ini. Karena elektronnya ada 2. Bisa pakai yang H, C, R itu kan? Ya, pokoknya rumus yang kita pakai di sini, mau persamaan Rydberg, mau untuk teori Bohr, itu hanya berlaku untuk 1 elektron. Buat nomor ini bisa pakai Rydberg juga kan? Bisa. Hasilnya sama saja. Cuman tahapannya kita pakainya carinya seperlambda dulu, nanti dari panjang gelombang tinggal ubah E sama dengan Hc per lambda untuk mencari M. Ya, jadi sama saja, bisa pakai cara apapun. Cuman karena ini sudah ada di soal ya rumusnya, dan memang untuk model Bohr pakainya ini. Tapi kan salah satu kesuksesan teori Bohr itu bisa menjelaskan persamaan Rydberg sesuai dengan persamaan Rydberg. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini banyak yang terkecoh karena ini. Padahal yang dimaksud elektron spesies CO dalam senyawa. Jadi banyak yang mengerjakan hanya CO sebagai atom. Padahal yang diminta adalah CO dalam garam ini. Berarti kita harus tahu CO di situ netralkah atau bermuatan? Muatan ya, cara menentukan muatannya mana yang lebih dulu kita tentukan? Golongan 1 sudah pasti plus 1. Oksigen ada 2 kali min 2. Berarti CO-nya berapa? Berapa CO-nya? Plus 3 ya. Nah, dulu banyak yang keliru menjawab karena hanya melihat dari ini. Oh, CO 27. 27 berarti konfigurasinya awalnya ya. Nah, ini kan ujian ya. Ada tabel periodik, kita boleh langsung di sini argon 4s2 3d 7. Argon 4s2 3d 7. Tapi yang dimaksud, yang diminta adalah CO 3+. Nah, untuk lepas 3 elektron dari mana dulu? Dari 4s dulu, dari 3d dulu? Dari 4S. S ya, dari kulit terluar. Berarti dari 4s baru 2, satu lagi dari 3d ya. Jadi yang 3d 6. Yang diminta yang ini. Karena spesies dalam LiCOO2 itu plus 3. Oke. Nah, ini juga berkaitan. Jadi ketika B-nya salah, ke bawahnya juga salah.
Apakah bersifat paramagnetik CO3+? Terluarnya 3D. D punya 5 orientasi. Kalau 6 kita sebarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sini kita simpulkan paramagnetik diamagnetik. Punya sifat magnet atau tidak? Paramagnetik punya sifat magnet. Kalau tidak punya sifat magnet, namanya diamagnetik. Punya sifat magnet atau tidak? Punya ya. Alasannya apa? Ada 4 elektron yang tidak berpasangan. Atau pokoknya selama ada yang tidak berpasangan, artinya dia punya sifat magnet. Ya, kalau semuanya berpasangan, sifat magnetnya itu dengan berpasangan itu saling menghilangkan. Oke. Yang D, tuliskan 4 bilangan kuantum yang mungkin. Nah, ini juga masih berlanjut. Spesi CO dalam ini. Berarti untuk CO3+. Valensinya di 3D6. Yang dimaksud itu. Berarti 4 bilangan kuantum N, L, ML, MS. Jawabannya N-nya berapa? Yuk, minggu depan kuis. N-nya berapa? Tulitnya? Ya, 3, Bu. 3. L-nya? 2, Bu. Untuk D, 2. ML-nya? Untuk D, ini nggak bisa kita pastikan. Pilihannya bisa -2, bisa -1, bisa 0, bisa +1, bisa +2. MS-nya bisa +setengah atau -setengah. Jadi kalau diminta tuliskan beberapa set bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron yang menempati yang ada di dalam spesi, untuk elektron terakhir yang ada di spesi CO dalam LiCOO2. Nah, misalnya set pertama bisa 32 -2 setengah, 32 -2 setengah, ya banyak kemungkinan. 32 -1 setengah itu mungkin. Jadi yang bisa kita pastikan hanya sampai 2 bilangan kuantum yang pertama saja. Selebihnya itu bisa bervariasi. Oke. Yo. Saat diisi ulang, oke itu pengantar. Antara CO dan spesi kobalt 4+, mana yang memiliki jari-jari lebih besar? Yang mana? Dan alasannya apa? Sudah ada sih itu di kunci jawaban. Tapi kita ingat tren. Ingat ya, kalau atom menjadi kation, pasti akan lebih besar atomnya dibandingkan dengan kation. Atom menjadi anion, anion akan lebih besar dibandingkan dengan atomnya. Alasannya, karena tolakan elektron di kulit valensi, ini saya nggak tulis ya, ini kan sama-sama protonnya sama, kobalt 27. Tapi jumlah elektron di kulit valensinya dalam kobalt 3 kan hanya ada 6. Sedangkan di sini elektron terluarnya ada 9. Tolakannya tentu akan lebih besar yang di atom. Akibatnya kalau tolakan lebih besar, dia akan jarak elektron terluar ke inti akan jauh lebih jauh ya, atau jari-jarinya akan lebih besar dibandingkan yang hanya terisi 6 ya. Oke. Ada yang mau tanyakan untuk soal ini? Saya lewat. Oke. Satu soal lagi lah, yang ini yang cepat. Misalnya silakan dipelajari, kunci jawabannya sudah ada. Ini bisa kita cepat kerjakan ya. Tuliskan orbital hibrid atom karbon pada gugus karbonil. Karbonil itu gugus ini, CO. Dalam struktur aseton. Gimana cara menentukannya? Tentukan domain elektron. Berapa domain elektron karbon di CO di sini? Ada berapa domainnya? 3, Bu. 3. Dan 3-nya itu semua domain ikatan. Ya, kalau 3 berarti hibridisasinya sp2 ya. Tinggal hitung domain elektronnya.
Tuliskan jumlah domain elektron yang dimiliki oleh atom karbon pada gugus karbonil dalam struktur. Oh, ini jawabannya tadi ya. Jumlah domainnya 3. Tuliskan bentuk geometri yang dimiliki oleh atom karbon, masih karbon yang sama. Geometrinya kalau 3 apa? Trigonal, planar atau segitiga planar ya. Polar atau non polar? Kalau ini bentuknya simetris enggak? Bandingkan dengan kalau apa? Propana simetris ya. Lagi. Ini nggak akan simetris ya. Sudutnya ini semuanya 120. Tapi kan ini yang terikatnya beda. Kalau ini CH3, ini CH3, ini oksigen. Tapi kalau beda dengan propana, sudutnya sama-sama 120, tapi semuanya sama. CH3, CH3, CH3. Berarti kalau yang ini polar, kalau yang propana itu non polar ya. Jadi tinggal lihat dari simetris atau tidak untuk suatu molekul yang ruah ya. Biasanya kan kita hanya mempelajari untuk satu atom pusat. Itu lebih mudah. Tapi untuk molekul yang besar, yang ruah, tinggal lihat kira-kira dari sudutnya dengan penjumlahan momen dipolnya itu simetris atau tidak. Kalau simetris, non-polar. Kalau tidak simetris, berarti ada resultan momen dipol, dia polar. Ya. Oke, yang terakhir, karena sudah 10.52, ini cepat. Saya lupa, nggak tahu ya, di soal aslinya rasanya ini tidak ada atau digambarkan. Jadi kalian harus bisa ya menggambarkan sendiri diagram orbital molekul. Jadi tulis sebelah kirinya dan kanannya itu untuk atomnya. Di sini atom yang terlibat N dengan O. N valensinya, ini karena digambarkan dari 2S, berarti kita cukup pakai valensi N5. 1, 2, 3, 4, 5. Oksigen 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi yang diminta NO+. Ya. Ingat kalau NO dia pakai yang mana? Mengikuti yang atom elektronegatif. Jadi yang sigma dulu dibandingkan dengan yang Pi. Nah, di kanan kirinya tulis jumlah elektron atomnya saja, tapi di molekulnya sesuai dengan spesinya. Berarti akan kurang 1 elektron. Kalau awalnya N-nya 5, O6 jadi 11. Tapi kalau NO+, 5 tambah 6 kurang 1. Jadi yang kita sebarkan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oke. Jadi sifat magnetnya NO+, dia magnetik. Iya, Bu. Iya, magnetik. Orde ikatannya. Berapa orde ikatannya? Kalau ditanya orde ikatan. 3. 3 dari mana? 2 ditambah 6 dikurangi 2 bagi 2. Mungkin sampai di sini saja karena sudah mau jam 11. Sisanya kebetulan untuk soal ini sudah ada kunci jawabannya. Jadi kalian jangan lihat dulu kunci jawabannya, silakan kerjakan baru nanti sesuaikan, cocokkan jawabannya sudah betul atau belum ya. Ada yang bertanyakan dulu sebelum saya akhiri? Bu, Ya. mau tanya, kalau misalnya contoh Ca2+, itu zat efektifnya kan nomor atom Ca kurang elektron dalam. Ya. Elektron dalamnya itu 18 atau 10 sih? Kalau Ca2+ berarti kan dia konfigurasinya sudah sama seperti argon. Ya, berarti argon itu kan golongan 8. Elektron valensinya 8. Berarti zat efektifnya Ca itu protonnya 20, valensinya selain 8 itu berapa? 10. Bayang. Jadi yang elektron dalamnya itu sampai Ne ya? Iya, betul. Ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, jadi minggu depan kita hari Kamis, saya tidak akan maju ke bab yang terakhir. Silahkan siapkan contoh-contoh soal atau apapun lah materi yang kalau dirasa belum. Nanti jam terakhirnya kita akan kuis ya. Oke, saya akhiri kuliahnya.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih, Bu. kasih.